Badan Pengelola Keuangan Haji, tentunya program-program yang ada di Muamalat pun itu harus mendukung perhajian Indonesia, gitu ya. Jadi ada seperti pembiayaan haji, ada program juga di sini. Kemudian juga untuk dana persiapan pelunasannya juga kita ada, gitu ya. Nah intinya pada kesempatan kali ini, ya di samping memang kita membangun silaturahmi kembali, juga kita mau mengupdate kondisi muamalah saat ini dan juga program-programnya. Ya, mungkin boleh dibantu. Bantu next ya, Pak Benda. Oke. Nah, berhubung kan kita dari pihak perbankan ya Bapak Ibu, nah tentunya kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan ya Bapak Ibu yang finansial. Sebelum saya mulai tadi saya baru diperkenalkan, tapi belum memperkenalkan diri secara pribadi ya. Mungkin tadi sudah sempat juga salaman ketemu sama Bapak Ibu. Ya perkenalkan sekali lagi ya, seperti kata pepatah kan, kalau tidak kenal maka kenalan Pak ya. Maka kenalan aja Mas. Ya, jadi saya Wisnu, saya area sales manager. Saya betul dari Sangat Syariah. Jadi kalau di Muamalat ini ada satu divisi namanya wealth management. Nah, saya berada di dalamnya. Mas, ini Mas agen asuransi ya? Beda, kita beda ya. Jadi kalau kita itu adalah bank insurance. Jadi bedanya adalah kita memberikan pelayanan seperti ini Bapak Ibu, misalnya saya ambil contoh. Bapak Ibu beli handphone. Zaman sekarang kan udah biasa via online COD. Ketemunya di pinggir jalan, Bu. Pas dipakai rusak, mau komplainnya bingung. Tapi bedanya dengan misalnya beli handphone langsung datang ke counternya. Nah itulah produk bank insurance. Apa yang bisa kita tawarkan di sini adalah dari sisi fasilitas dan juga untuk after salesnya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika sudah punya program kami, dimanapun ada bank muamalat itu pasti akan dilayani, dibantu. Ya, jadi ini pun menjadi salah satunya lagi juga di sini karena kita syariah, ini juga menjadi salah satu solusi tentunya, ya karena untuk produk insurance sebenarnya itu bagus. Bagusnya kapan? Pas kejadian. Maksudnya gimana? Gini, kalau kita berbicara payung, butuh nggak butuh? Butuhnya pas hujan doang. Atau misalnya ban serep, butuh nggak butuh? Butuhnya pas bocor doang. Nah, tapi terkadang kita suka lupa. Kita kadang nih Bapak Ibu ya, kalau beli mobil, percaya nggak? Dari uang yang kita keluarkan, itu sebenarnya ada sedikit biaya yang diambil untuk si biaya si ban serep tadi dan juga dongkrak dan kawan-kawannya, betul ya? Nggak kelihatan memang. Tapi ketika misalkan kita dalam perjalanan pulang kampung, contoh pulang kampung ya, kampung saya di Bali Bapak Ibu. Rumah orang Bali ya. Ayah saya Bali, ibu saya Padang. Nggak nyambung ya, lahirnya saya di Bogor. Dan jadi ayah saya tuh mu'alaf. Bapak jadi curhat nggak apa ya, biar makin kenal ya. Jadi ayah saya itu mu'alaf. Nah misalnya saya pas pulang kampung ke Bali, pakai mobil baru, ternyata di pertengahan ya bisa lewat Alas Roban. Oh sekarang udah enggak ya, udah ada tol soalnya. Lewat Alas Roban misalnya ban bocor, percaya sama saya Bapak Ibu. Yang selama ini tuh ban serep itu dongkrak nggak pernah kelihatan, nggak pernah kepikiran. Akhirnya menjadi satu hal yang paling berharga yang bisa buat kita tetap menjalankan perjalanan kita sampai ke tujuan tadi, betul ya. Jadi memang posisi insurance itu seperti itu, tapi tentunya saya juga mau memperkenalkan lebih jauh tentang apa sih asuransi syariah yang ada di bank muamalat. Nah, Bapak Ibu berbicara masalah kecerdasan finansial. Nah ini ada pepatah, bukan pepatah sih ya, mungkin orang bilang istilah ya. Jadi istilah orang bijak mengatakan, ya, nggak usah pakai bahasa Inggris, ini pakai bahasa Indonesia. Jangan kita pernah menaruh semua telur kita dalam satu keranjang yang sama. Kenapa? Kalau semuanya taruh dalam keranjang yang sama, begitu jatuh, begitu hilang ya udah hancur dan hilang begitu aja. Maksudnya apa? Misal, saya nggak percaya nabung di bank, udah saya simpan di bawah kasur. Ya, taruh di karung aja, ditaruh di rumah. Kalau misalnya kebanjiran, kalau kebakaran, kalau kebakaran hilang. Saya mah maunya di properti semua. Jadi saking suka nyimpannya di properti semua. Ya, di suatu saat lagi butuh cepat, ternyata nggak mudah dicairkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu. Ya, properti juga nggak gampang dijual, harus dapat lawannya. Ya, harus ada yang mau belinya. Nah, jadi memang semua itu punya plus minus. Maksudnya seperti apa? Mungkin kita boleh lihat di slide berikutnya. Ya, nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke beberapa pilihan aset tadi, juga mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu, ada yang namanya kita investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek buat apa? Buat bayar listrik, buat beli kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Itu jangka pendek. Ya ini kalau keluar dari 1 tahun. Atau jangka menengah 3 sampai 5 tahun, bayaran sekolah dan segala macam. Termasuknya mungkin jangka menengah. Ada juga jangka panjang.
Nah, yang jangka panjang ini lebih baik kita taruh di instrumen investasi yang memang bisa minimal mengejar nilai inflasi. Betul ya? Nah, kita akan coba lihat. Kita akan fokus ke jangka panjang. Kenapa saya lebih fokus ke jangka panjang? Karena kalau untuk jangka pendek dan menengah nggak usah diajarin, kita rata-rata itu udah aware. Kita tuh udah sadar ya, memang perlu gitu ya. Cash flow yang keluar masuk cepat, udah tahu simpannya ya di tabungan atau deposito biasa seperti itu. Nah, tapi kalau khusus untuk jangka panjang, nah ini ada satu kepastian dalam hidup Bapak Ibu. Ya, semuanya adalah sebuah kepastian, ada 3 kepastian. Ya, kalau kita panjang umur sehat walafiat, kita pasti tua. Kalau kita pasti tua dan nanti ada saatnya kita tidak bekerja, ya, tidak bekerja lagi, ya, nggak mampu untuk membiayai lagi hidup kita, nah maka kita perlu namanya dana pensiun. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah mempersiapkan. Entah bentuknya apapun itu bebas, yang penting ada, gitu ya. Yang kedua adalah anak kita pasti besar ya. Nanti kita berbicara sehat walafiat ya, banyak umur. Anak-anak yang sekarang kecil ini pasti akan besar. Nanti suatu waktu pasti butuh untuk dana sekolah, atau kita butuh dana pendidikan. Ya, yang terakhir kita semua pasti berusia, ya. Maka saya akan aset waris. Tentunya selain kita mewariskan ilmu, ini paling penting ya, ilmu dan agama dan juga bekal untuk akhirat. Tapi yang perlu kita juga selalu ingat, di samping itu ya, kita juga tetap meninggalkan orang-orang kita cintai, tetap harus menjalani hidup yang berkualitas. Makanya kita harus mempersiapkan aset waris. Boleh lanjut lagi? Oke. Nah, ini kita kalau berbicara dari skala prioritas ya, skala prioritas jangka panjang yang berhubungan dengan usia. Biasanya kalau usia masih ya 30 tahun masih imut-imut ya, masih baru mungkin baru berumah tangga gitu ya, masih ketemu pasangan hidup. Ini masih fokusnya untuk persiapan ke biaya pendidikan anak ataupun asuransi kesehatan. Karena kalau asuransi kesehatan sih kok zaman sekarang menjadi satu hal yang dasar ya, karena rata-rata saya yakin BPJS mah minimal semua pasti punya. Tapi karena ini memang penting. Ya, kenapa penting? Ya karena kalau tiba kita misalkan sakit, percaya sama saya Bapak Ibu, kalau sakit nggak bisa kerja, bisa jadi hilang pekerjaan, hilang penghasilan, tapi malah keluar uang. Makanya kenapa BPJS itu diwajibkan? Ya, BPJS itu diwajibkan ya minimal untuk tadi tujuannya. Kalau slogannya BPJS itu kalau nggak salah dengan gotong royong semua tertolong. Tujuannya bagus, ya. Tujuannya bagus. Tapi saya pernah ketemu nasabah bilang gini, Mas jangan nawarin asuransi lama, saya BPJS saja nggak akan pakai. Yang ada saya bayar terus, uang saya hilang. Bapak Ibu, mohon maaf kalau boleh saya kasih sedikit pandangan dari sudut saya. Mungkin ya Pak ya Bu ya, Bapak Ibu ikut BPJS nih bayar asuransi tiap bulan. Di balik kita sehat-sehat aja nggak pernah kenapa-napa. Di balik itu ada orang yang selalu kenapa-napa dan pakai uang kita dan mereka tertolong karena uang kita. Sebenarnya kita udah sedekah gitu ya. Jadi itu sebenarnya nggak mau hilang Bapak Ibu ya, tapi insya Allah dengan kita gotong royong kita juga membantu orang yang mungkin tidak sebaik kita kondisinya ya. Alhamdulillah kita sehat-sehat aja. Nah itu sehat adalah suatu nikmat yang harus selalu kita syukuri Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian juga untuk usia misalkan udah 30 ke 40 sudah mulai aware gitu ya untuk haji. Nah ini juga Bapak Ibu ya. Nah saya juga di sini kita salah satu tamu undang kita ada Pak Haji Fikri ya? Haji Fikri dan Pak Dede. Oh, Pak Dede? Oh, salam kenal Pak Dede. Ini dari KBIH ya? Dari KBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Yang kita juga di sini turut mensupport ya, turut mensupport nasabah-nasabah yang sudah punya porsi haji tentunya dengan perencanaan keuangan yang juga berbasis punya proteksi asuransi. Kenapa itu penting? Nanti kita coba sedikit bahas di sini. Ya, oke. Ya Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan ya. Mungkin kalau kurang banyak saya akan coba bacakan. Gitu ya. Di sini ada beberapa pilihan kita menempatkan aset atau dana-dana kita. Yang pertama, tabungan. Wah ini udah biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga udah pasti punya ya. Makanya juga kan Bapak Ibu pasti punya tabungan muamalah, entah itu tabungan pribadi atau tabungan perusahaan atau tabungan sekolah atau tabungan apapun. Intinya nyimpan. Nah ini masuknya ke jangka pendek. Kenapa? Karena ini masuknya suka-suka. Cara alokasi dananya bebas sesuai keinginan. Kapan aja mau dimasukin bebas, mau dikeluarin lagi bebas, gitu ya. Nah, persentase return. Kalau ngomongin bagi hasil, biasanya nggak ada bagi hasil. Tapi kalau wanita, likuiditasnya gimana? Sangat liquid kapanpun, gitu ya. Resiko investasi ya hampir nggak ada ya. Kecuali kalau misalkan kita berbicara investasi baru, ya. Baru itu nanti akan kegerus. Gini, Bapak Ibu, ini juga nanti saya akan sedikit menyinggung gini. Banyak nasabah-nasabah di kami juga, Bapak Ibu, ini sebagai informasi, yang punya porsi haji, itu nyimpannya di tabungan biasa. Aduh mas, saya nggak mau di asuransi, di tabungan biasa aja, biar uangnya tetap. Memang betul, nominalnya tetap, kemampuan belinya berkurang.
Paham maksud saya? Bisa nyimpan 20 juta buat pelunasan gitu ya, kita ngomongin haji dulu nih. Buat pelunasan haji nyimpan di sana 20 juta. Berangkatnya masih lama, 15 tahun lagi. Pas 15 tahun lagi pelunasan, percaya sama saya udah nggak segitu. Kenapa? Minyak aja naik harganya. Minyak naik, betul ya? Jadi memang nominalnya nggak berkurang, tapi kemampuan daya beli uangnya berkurang. Makanya sebenarnya tadi lebih baik untuk jangka panjang kita menempatkan di instrumen investasi yang mengejar inflasi. Contohnya apa? Nabungnya di logam mulia lebih baik, lebih bagus, lebih bagus ya kalau dari segi mengejar nilainya. Tapi kalau ngomongin logam mulia biasanya risikonya apa? Bisa jadi kecurian, kehilangan. Ya paling kalau bisa kita, kalau cuma beberapa gram nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa seluruh asetnya bentuknya logam mulia, yang ada kita mau liburan juga was-was. Betul ya, yang mudah juga dibawa kemana-mana ya berat, betul ya, seperti itu. Jadi semua, percaya sama saya Bapak Ibu, semua aset investasi itu ada plus minus. Makanya lebih baik kita pilih yang memang sesuai kebutuhan, mana yang jangka pendek, mana yang jangka menengah, mana yang jangka panjang. Nah, saya mau sedikit fokus tadi saya berbicara untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang kita nggak ngomongin tabungan sama deposito, karena deposito sepanjang-panjangnya juga cuma 1 tahun, kecuali itu di terus ya diperpanjang terus secara otomatis, gitu. Lebih bagus kalau misalnya jangka panjang, lebih bagus larinya ke sukuk. Ya, kalau diomongin sukuk itu ya keamanannya mirip deposito lah, cuma pengelolaannya jauh beda gitu ya. Karena kalau sukuk itu biasa untuk program-program pemerintah gitu ya, tapi returnnya juga lebih panjang seperti itu. Nah, kemudian ada juga di sini ya untuk yang unit link syariah. Apa sih unit link itu? Nah, mungkin Bapak Ibu sempat atau pernah mendengar tentang unit link ya. Intinya unit link itu adalah penggabungan antara investasi dan asuransi. Kenapa asuransi di sini penting? Karena kita berbicara ada jangka waktu yang lama. Nah, kalau jangkanya pendek, ya itu nggak terlalu penting. Tapi kalau kita ngomongin jangkanya ini lama, karena di sini ada faktor yang namanya faktor usaha, faktor resiko. Ya, nah disitulah peran si asuransi ini yang memberikan satu benefit untuk kita ya ikhtiar kalau misalnya sesuatu hal terjadi gitu ya. Dalam hal ini tadi contohnya misalkan kalau resiko sakit atau misalkan untuk usia tadi. Oke, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya untuk yang produk unit link, investasi dan asuransi, satu nilai lebihnya adalah dari poin yang terakhir ini. Ya, apabila terjadi satu resiko sakit atau tutup usia, bedanya nih Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita nyimpan semua di tabungan deposito ya, apalagi dengan nominal yang cukup besar di atas 100 juta atau berapa M. Ketika terjadi resiko, ya, kalau sakit, ya pasti kalau kita punya asuransi otomatis akan mengurangi nilai investasi kita tadi betul ya. Tapi kalau punya insuransi nggak akan terjadi, gitu ya, karena tercover. Atau kalau tutup usia, nah ini juga kejadian saya pernah ketemu nasabah di Bandung, usia cukup senior, sekitar 70 tahun. Beliau sengaja untuk dia punya deposito kalau tulis sekitar 3 M kalau salah. Itu sengaja beliau pindahkan ke atas nama anaknya. Dengan satu pertimbangan adalah beliau khawatir kalau misalnya nanti tutup usia, ahli warisnya tidak gampang mengakses hal tersebut. Memang betul. Untuk dana tabungan di atas 100 juta itu biasanya ahli waris untuk mengakses, untuk mencairkan itu butuh sampai butuh notaris atau penunjukan dari pengadilan. Jadi nggak mudah. Jadi satu hal mungkin untuk mengcover biaya-biaya tadi dengan ada insurance, ini adalah aset yang paling mudah cair yang digunakan nantinya untuk mengcover biaya-biaya yang lain seperti itu. Ya, deposito juga sama. Ketika terjadi risiko otomatis dicairkan. Sukuk juga sama, otomatis kita jual. Logam mulia ketika terjadi risiko otomatis harus kita jual. Properti pun sama. Tapi satu yang justru ketika terjadi satu risiko tadi, nilai benefitnya keluar plus juga nilai investasinya, yaitu dari unit atau si insuransi. Oke, kita balik lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang mau sharing dulu ya. Kadang nih kalau misalnya mendengar asuransi itu tiba-tiba duduk nggak nyaman. Entah saya nggak tahu trauma di masa lalu, atau ada juga kadang orang trauma tapi dia nggak pernah ngalamin. Tetangganya ngalamin. Katanya. Ya. Wah, tetangga kenapa? Aduh, saya ikut asuransi. Hilang uang saya loh. Habis ludes. Bapak Ibu, satu yang perlu kita sharingkan di sini adalah terkadang banyak di masyarakat kita gitu ya, beli asuransi tapi dia nggak tahu itu tuh sebenarnya program asuransi. Satu hal yang pasti nih, yang jelek dari asuransi, saya kasih tahu fair-fairan ya. Yang jelek dari asuransi adalah kalau kita ikut asuransi setahun, 2 tahun, 3 tahun berhenti. Percaya sama saya, itu masih rugi. Karena komitmennya dari awal adalah untuk jangka panjang. Ya. Kita jangan ngomongin cuma bagusnya kali ya, ngomongin jeleknya asuransi Bapak Ibu.
Kalau ikut programnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, kurang dari 5 tahun berhenti, itu udah pasti rugi. Kenapa rugi? Nah ini Bapak Ibu harus tahu. Ini untuk akad di syariah. Ya. Kita sekaligus untuk membahas dari sisi akadnya ya. Bedanya akad asuransi di syariah, kita dipisah dari awal. Dana yang dikelola di investasi, akadnya adalah wakalah bil ujrah. Ini dana saya, titik dikelola, ada bagi hasil, saya dibagi. Jelas. Ada lagi satu akadnya adalah akad ta'awun atau tolong menolong. Nah, dengan kondisi seperti ini kita menghindari namanya gharar. Gharar itu apa? Ketidakjelasan. Ini saya beli apa sebenarnya? Keluar uang apa? Ini bentuknya apa? Nggak jelas gitu ya. Tapi di sini jelas. Makanya di sini kita bahasa untuk di syariah pun kita bukan bayar premi, tapi kita membayarkan kontribusi. Karena ini lebih ke program. Programnya apa? Mungkin boleh di next lagi kita lihat di dana tabarut tadi. Nah, sorry next lagi. Saya mau ke akad yang kanan. Next lagi. Satu kali lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita tahu, ketika ikut asuransi syariah, apapun mereknya ya, bukan cuma yang di Sun Life yang di Mama. Ketika kita membayarkan ya kontribusi kita, katakan 20 juta tadi, itu enggak semua full 100% langsung masuk ke nilai investasi. Makanya kalau saya bilang, kalau ikut baru setahun itu rugi. Karena akadnya adalah di sini untuk di 3 tahun pertama khususnya, ada kita alokasikan, boleh di next lagi. Ya, semua nih nasabah nih kita sepakat untuk menghibah. Namanya hibah itu apa Bapak Ibu? Ngasih ya, menghibahkan. Gitu ya, menghibahkan. Nanti akan dikumpulkan di dalam namanya dana tabarut. Ya, tabarutnya untuk dana tolong tadi, ya. Tujuannya adalah kita untuk memberikan hibah atas kematian atau dana santunan kifayah namanya. Ini juga saya mau sedikit cerita. Seperti di perumahan saya Bapak Ibu ya, saya tinggal di daerah Karawang. Nah, di perumahan saya itu kita ada bayaran ke Pak RT gitu ya. Itu tiap bulan buat kebersihan, buat keamanan, sama buat dana begini. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, nah dari dana sosial itulah yang kurang dikirim. Ya, dan saya yakin juga menjadi suatu hal yang wajar, misalkan apalagi kalau misalnya kita tinggal dalam satu lingkungan kayak perumahan katakan atau kampungan, kita nggak dengar nih ada tetangga jauh si Anu meninggal. Sudah hal yang wajar kita melayang ke sana, ngasih salam tempel atau Bu. Nah, inilah salam tempel itu. Ya, cuma dikoordinir sehingga ya nanti yang didapat pun ini insya Allah akan lebih bermanfaat untuk keluarga yang tinggalkan. Jadi kita sepakat untuk mengumpulkan ya tadi dana investasinya ada bagi hasil, nah ini akan dibayarkan ke dana tabarut. Yang ini akan digunakan untuk hibah atas kematian. Atau kalau misalnya dalam hukum syariah ini disebutnya sebagai dana santunan kifayah atau dasar hukumnya itu dari fardu kifayah. Salah satu contoh fardu kifayah adalah dalam mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu bukan hanya memandikan, bukan hanya menyolatkan, tapi juga untuk urusan biaya. Karena kalau meninggal pasti butuh biaya ya, taruhnya, cetak yasinnya, segala macamnya. Nah itu kan patungan dari sesama muslim kita untuk membantu. Tujuannya untuk itu Bapak Ibu. Jadi percaya sama saya ketika ikut program ini secara tidak langsung kita sudah turut mensupport, membantu ekonomi syariah dan juga untuk membantu sesama muslim yang lain ketika terjadi satu risiko seperti itu. Ya. Nah dan Bapak Ibu untuk program yang ini yang saat ini menjadi unggulan kami adalah ini untuk nasabah-nasabah yang sudah punya porsi haji. Mas, saya kalau ikut program ini, tapi kan saya nggak punya porsi haji Mas, ngapain saya ikutan? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, karena mau ikut nggak ikut program haji, ya ikut nggak ikut punya porsi untuk berangkat haji, percaya sama Bapak Ibu, percaya sama saya Bapak Ibu, setiap yang bernyawa pasti putus ya. Masalahnya nggak tahu kapan, bagaimana dan di mananya. Setidaknya ketika hal itu terjadi kita sudah melakukan satu ikhtiar yang maksimal. Dan di samping itu pun kita sudah secara tidak langsung membantu, mensupport jamaah-jamaah haji yang lain yang sudah terdaftar saat ini. Ketika terjadi resiko sama dirinya kita sudah membantu keluarga yang tinggal. Dan itu sudah banyak kejadian. Di Cirebon ada beberapa ya kita bantu ya porsinya dialihkan ke anaknya, kemudian dana santunan cair bisa digunakan untuk melanjutkan kehidupannya ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu ya. Oke, banyak lagi ya. Jadi ini saya ngebahas dulu dari segi akadnya ya Bapak Ibu biar jelas gitu ya, karena sebenarnya bedanya itu cuma di akad doang. Contoh seperti ini, misalkan kita mau makan ayam goreng gitu, itu bisa jadi nih ayamnya halal, bisa jadi haram. Cuma gara-gara akad di awalnya itu Bapak Ibu ya, yang satunya belinya pakai bismillah, satu enggak. Segitu pentingnya akad, membuat satu hal haram, suatu hal jadi halal. Ada lawan jenis berduaan, ya pria wanita berduaan bisa halal bisa haram. Kalau udah pakai akad ijab kabul sah,
Padahal sama aja, aktivitasnya sama aja, cuma di awalnya harus ada akad. Begitupun ini. Kita dari awal kita sampaikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut program di sini, akadnya dua. Pertama, dititip untuk dikelola di investasi, kedua dititip untuk kesini patungan kalau terjadi resiko apa-apa. Oke, boleh mundur lagi sekarang? Ya, jadi akadnya tolong menolong, boleh ke bagian yang bagian yang ilustrasinya, supaya misalnya 50 juta. Oke, ini. Nah, Bapak Ibu, kita bagi dua untuk pilihan ini ya, untuk pilihan ikut dalam program ini. Ada yang pilihannya itu 50 juta ke atas sama 50 juta ke bawah. Bedanya di mana? Coba mundur lagi sekali. Kalau misalnya ikut yang 50 juta ke bawah, itu alokasi ke investasinya lebih besar yang ini, yang 50 juta ke atas. Alokasi di investasi itu dia 425%, 75% yang untuk ke si tabarunya dari total 500 ya. Dari total 500%. Nah, karena di dalam program ini kita hanya cukup mengalihkan sebagian. Jadi bahasanya Bapak Ibu, kita sebenarnya bukan bayar, cuma ngalihin aset kita yang tadinya di tempat lain dialihin ke program ini. Itu dialihkan hanya selama 5 tahun dan bertahap per tahun. Misalkan kita mengalihkan 50 juta per tahun, jadi total dananya ini hanya 250 juta, tapi nggak langsung, tapi bertahap 50 juta per tahun, gitu ya. Selama 5 kali, jadi kalau kita hitung per tahunnya itu 100%, jadi total 5 kali 500%, dari 500%, 475% sini, 75% ke dana tabung. Atau kalau dari total 100% cuma 15% ke dana tabung, jadi kecil. Makanya coba kita lihat next. Ya. Nah, Bapak Ibu, bedanya asuransi yang ini, gitu ya, dengan mungkin Bapak Ibu pernah dengan asuransi yang lain, entah apapun itu manapun. Bedanya adalah di sini Bapak Ibu. Di sini, fixed income syariah. Berapa? 100%. Kita nggak ada naruh di saham. Kalau saham itu biasanya investasinya wow, realitanya wow, ya kaget gitu, nggak sesuai ekspektasi. Tapi kita fair-fairan. Kita ditaruhnya di fixed income syariah, mayoritas itu cukup. Artinya karena ini juga sebenarnya program ini lebih ke arah untuk membantu nasabah mempersiapkan dana untuk berangkat haji. Kita nggak mau nasabah pas berangkat nggak ada dananya. Makanya naruhnya yang aman-aman aja. Di mana? Sukuk dan deposito syariah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari asuransi yang lebih ke kepastian nilai investasi, ini. Mas, saya mau yang ada kesehatan. Oh, itu beda lagi. Makanya Bapak Ibu kalau tidak asuransi itu tanya dulu, ini untuk apa? Yang salah adalah dia milih untuk investasi dikasih kesehatan. Udah gitu lengkap. Rawat inap, rawat jalan, penyakit kritis, kecelakaan. Itu ibarat gini, kita ke nasi padang, nasi pakai ayam, pakai rendang, pakai telur dadar, mahal Pak. Kalau misalnya mahal, percaya sama saya, investasinya habis, nilai investasinya habis. Nah itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu beli asuransi, tujuannya adalah investasi terbentuknya itu bisa terprediksi. Pertama, hindari saham. Kedua, jangan pakai macam-macam, jangan pakai kesehatan segala macamnya. Makanya disitulah ada kami di sini untuk konsultasi. Bapak Ibu concernnya kemana nih? Mas, saya pengen kesehatan yang maksimal, yang pakai untuk bisa melahirkan, yang bisa untuk perawatan gigi. Oh ada. Kita makanya ada masing-masing. Mas, saya mau untuk pendidikan anak. Itu ada lagi, beda lagi. Nah, kalau sebagai informasi ya di muamalah kita asuransi itu ada dua. Ada takaful yang memang benar-benar fokus untuk ke pendidikan anak. Jadi itu cairnya ketika anak naik kelas SD, SMP, SMA cair. Nah, di balik itu kalau misalnya kenapa-napa ada satu yang cair lebih besar. Ya, yang bisa diukur. Nah, tapi kalau untuk kesehatan, untuk dana haji ini yang paling the best. Ya, untuk saat ini Bapak Ibu program ini total dana kelola kita sudah ada hampir di 60 miliar. Ya, 60 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu ikut 50 juta, 20 juta itu menambahkan total dana kelola kita. Bedanya di mana? Bedanya adalah ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita deposito atau beli sukuk sendirian, katakan masuk nih 500 juta sendirian. Itu paling bagus bagi hasil berapa Pak Imam dapatnya? Kalau disetarakan dengan persentase setara berapa? 4-5 ya. Itu juga nawarnya harus lebih gede ya. Bisa miliaran dan panjang. Nah, kalau misalnya di sini Bapak Ibu, ya, kalau misalnya kita taruh di dalam program ini karena dananya dikelolanya bareng-bareng. Jadi anggap gini, kita masukin 500 juta sendirian, sama dikumpulin dulu, dimasukinnya itu langsung 60 miliar, dikelolanya sama-sama syariah. Tentu returnnya akan lebih besar. Kalau yang besar dari itu ya. Karena kita masukin dana kecil sama dana besar, sama aja kayak kita beli barang. Beli
nominal 1 juta gitu katakan, dengan kita beli partai gitu, langsung beli banyak, pasti dapat diskonnya atau returnnya lebih besar. Ini pun sama. Jadi dananya pertama dikelolanya aman karena di fixed income syariah. Kedua, dikelolanya bareng-bareng sehingga bisa memberikan return yang lebih besar. Yang ketiga, kita menambahkan sedikit benefit untuk asuransinya tapi nggak besar, hanya komposisinya 15%. Nah kalau misalnya kita lihat returnnya itu baru bagus ketika di tahun berapa? Di tahun belakang. Jadi kita fair-fairan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut misalnya baru 3 tahun bayar 50 baru masuk 150 juta, nilai investasinya paling kebentuk baru 109 juta. Habis itu Bapak Ibu mau berhenti, udah, ya rugi dong. Baliknya cuma 109 belum kalau bisa ada ujur dan lain-lainnya. Makanya saya pastikan Bapak Ibu kalau ikut program ini, dananya adalah dana untuk jangka pendek, mendingan nggak usah ikut Bu. Kenapa? Yang ada Bapak Ibu komplain sama kami. Masalahnya kami nggak bisa kabur mana-mana. Kita di bangunan di mana aja, nggak mungkin kabur kayak agent. Itu bedanya. Makanya kenapa di sini kita menawarkan satu program ini harus sesuai peruntukannya. Oke, ini jadi kesimpulannya gini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah fokusnya ke investasi dan Bapak Ibu adalah tipikal investor yang tidak berani ambil risiko, nggak suka main di saham, mendingan ambil ini aja. Karena insya Allah untuk jangka panjang returnnya lebih bagus, plus dapat tambahannya adalah aset waris santunannya sebesar 500 juta untuk kalau yang 50 juta tiketnya. Ya, oke boleh mundur. Nah, kalau misalnya untuk yang hajian, Mas yang hajian 50 juta per tahun kan berat banget Mas. Nah, tenang. Untuk yang hajian boleh mundur lagi sekali lagi. Satu kali lagi. Nah, untuk nasabah-nasabah yang haji, mungkin ini juga bisa message-nya buat Pak Dede sama Pak Fikri ya. Ini bisa disampaikan mungkin nanti ke nasabahnya. Daripada Bapak Ibu disimpan di tabungan biasa, ya, dengan asumsi biar uangnya nggak kurang, benar nggak kurang. Tapi pas dipakai, kok nggak kepake buat apa-apa? Karena 100.000 sekarang, 100.000 15 tahun lagi, beda Pak. Ya, 100.000 sekarang aja udah beli minyak berapa? 1 ya. Apalagi 15 tahun lagi. Nah jadi orang suka lupa tuh, ya, bahwa ada inflasi, semua harga naik nominal kita. Nah makanya tadi untuk jangka panjang naruh di tabungan rugi. Nah di kami Bu, Pak, ini buat informasi itu banyak. Yang ketika daftar di awal nih, yang haji nih 25 juta, udah gitu buat rumah saya disimpan di RPJH ya, di tabungan di haji kita. Itu bertahun-tahun Pak, 5 tahun, 6 tahun, nggak diapa-apain. Nah, makanya kami coba untuk Pak alihin aja ke sini. Kenapa? Karena kok sama-sama nggak diapa-apain. Kalau emang nggak diapa-apain, kenapa nggak ke sini? Gitu. Ya, memberikan benefit lebih apa? Bagi hasil, return yang jelas, aman, insya Allah karena fixed income syariah. Kedua, kalau terjadi satu risiko, maka selain dari nilai tunai yang terbentuk, juga ada nilai santunan yang akan diberikan. Dari mana? Dari angkat yang tahun tadi. Coba boleh berikan kita next lagi. Nah, untuk masalah haji, ya kalau dengan ikutnya 20 juta per tahun, kita sarankan ini kita tawarkan ke nasabah yang masa tunggunya masih di atas 10 Pak. Ya, jadi Pak Dede sama Pak Fikri kita boleh sampaikan. Pak ada nasabah berangkatnya tahun depan aja. Jangan Pak. Jangan. Takutnya komplain Pak. Kita nggak boleh komplain. Ya, jadi nanti pas tahun depan berangkat, mau dicairin kemarin, aja nggak bisa. Setor 20 baru bentuknya 9 juta, karena separuhnya lagi masih di dana tabarunya. Tapi kalau untuk jangka panjang insya Allah Pak, karena kita dikelola di fixed income syariah, ya, nah ini insya Allah akan terbentuk sesuai dengan saat ini. Dan sebagai informasi untuk saat ini, nilai pengelolaan kita ketika di Februari kemarin itu sudah di 4%, ya di 4%. Sehingga sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau untuk jangka panjang itu di nilai menengah di 7% sama mungkin ya untuk jangka panjang. Jadi Bapak Ibu ini ya saya coba untuk perkenalkan kepada Bapak Ibu semua untuk manfaat program ya unit link, artinya investasi jangka panjang yang ada benefit asuransi. Ini menjadi hal yang penting karena tadi sebenarnya kalau kita berbicara masa tunggu yang cukup lama itu ada faktor tadi faktor usia, apakah nyampe apa enggak. Makanya tadi Bapak Ibu, kenapa kalau untuk biaya pelunasan haji ini cocok, untuk pendidikan ini cocok, untuk persiapan pensiun ini cocok. Kenapa? Karena tadi ini akan digunakannya nanti. Ketika nanti digunakan kan pertanyaan cuma satu, umur nyampe, umur nggak nyampe. Setidaknya manapun skenario Allah yang terjadi, umur nyampe dan nasihat, umur nggak nyampe, insya Allah kita sudah membekali keluarga kita tinggalkan dengan ikhtiar terbaik kita.
Yang penting angkanya juga syariah. Secara langsung kita juga membantu perekonomian syariah. Dan Bapak Ibu, saya alhamdulillah dengan adanya program ini Masalah Syariah di Bang Mamat, ini juga menjadi salah satu tempat atau jalan hijrahnya nasabah-nasabah yang juga hijrah tabungannya, hijrah juga asuransinya. Karena saya banyak ketemu sama nasabah, saya sudah tutup semua asuransi mas, saya punya 15 saya tutup semua, saya sudah hijrah, tabungan juga saya pakai semua di Mamat. Bagus Bu, udah dipindahin semua, sekalian asuransi juga pindahin ke sini. Saya jelaskan, angkatnya seperti ini Bu, seperti ini. Alhamdulillah, dia bisa menerima dan akhirnya dia juga akhirnya ikut juga untuk melengkapi aset investasinya juga di dalam program ini. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin ya di tengah-tengah juga kita sambil berkumpul silaturahmi tadi, saya pun mengambil salah satu program terbaik kita saat ini karena ini pun termasuk salah satu program yang juga mensupport perhajian tadi ya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita punya beberapa jenis asuransi, memang balik lagi sudah kemudian Bapak Ibu, tapi kalau yang saya sarankan, yang saya tawarkan adalah yang best seller, istilah best program ya. Best program adalah yang ini ya. Untuk Bapak Ibu yang memang apa saya nggak punya porsi lagi, saya nggak lagi nunggu terutama saya udah hadir berkali-kali mas gitu ya. Gak apa, Bapak ikut yang ini minimal yang ikut yang program yang 60 juta ke atas. Ya karena itu dia returnnya lebih bagus Pak. Di 7 tahun ke-8 itu dia udah terbentuk dan insya Allah sesuai dengan yang tergambar di sini. Karena memang kita tidak terlalu apa namanya. Kalau Bapak Ibu boleh bandingin ya. Mungkin kalau misalnya punya polis yang di saham, biasanya nilai rendahnya itu ditaruhnya di 8-9%. Itu tuh nggak masuk akal, hampir nggak pernah kejadian di sini. Tapi alhamdulillah dengan kita investasi yang syariah ini sangat wajar. Yang return segini 4% itu setara deposito Pak ya, sangat masuk akal. Jadi nggak berlebihan. Makanya nilai tunai kita bisa ditabung 10 tahun ke-8 ya ini memang apa adanya aja seperti itu. Dan ditambah kita asuransi nggak terlalu banyak benefitnya, hanya jiwa saja sehingga itu tidak mengurus investasi. Kuncinya di situ Bapak Ibu. Ya, oke. Sampai sini penjelasan saya. Ada yang mau nanya monggo. Yang mau sharing atau mau curhat atau yang belum punya produknya barangkali. Pak Gun mau ditanya Pak? Ada yang mau nanya nih, ada ahlinya nih. Pak Gun kalau naruh di deposito ya benar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin perlu menjelaskan dulu bahwa kalau saya ini PNS, tetapi istri saya harus hadir di sini. Karena istri saya yang jadi menteri keuangannya. Karena istri saya jadi kontraktor, saya jadi kontraktor. Dan perlu diperhatikan juga bahwa bisnisnya itu di bidang perlengkapan jalan. Jadi alhamdulillah dari tahun 2006 sampai sekarang menambah terus karena memang perusahaannya jarang di seluruh Indonesia itu bisa hitung ya. Nah ini saya juga barusan pulang dari luar kota, karena Jogja udah tahu karena itu bisnisnya sampai luar Jawa ya, banyak kan dulu karena sampai kemarin tuh lama hari. Kalau mengenai dengan kemarin saya harus kami harus sekali karena responsifnya 22 tahun kan cepat. Alhamdulillah. Nah ini tabungannya 15 sampai 5 tahun. Ya. Nah makanya kalau dari kontraktor itu butuh dana tabungan dari yang tidak pernah ya. Tabungan ini bisa cair. Kenapa kalau kami itu hanya deposito per bulan? Tahun ke-15 karena tadi baru bisa dicairkan. Jadi udah 5 tahun. Karena akhir tahun atau pertengahan tahun itu butuh dana besar. Disitulah kami mulai. Karena itu kami kadang-kadang kecuali kalau deposito ada panggilan haji. Nah teman-temannya bukan haji. Berarti masuknya untuk ke jangka pendek ya Pak? Haji ini biayanya lumayan lebih. Ya. Makanya kalau itu investasi kalau mau saja kalau baik itu sudah jelas pemerintah itu sudah untung keuntungan yang kita itu 20%. Ya. Itu biasanya sebulan dari awal 3 bulan itu cepat sayurnya. Kalau terutama di pemerintahan untuk ke banknya aja. Jadi ini bandingannya nambahnya 15 juta. Kebanyakan ini tahun 2022 loh. Kalau di kontraktor itu nambah ke banknya. hitungan persentase keuntungan itu ya harus dari pemerintah minimal
pelunasan. Mudah 20%. Kan untuk Karena memang dana mutar Pak ya. 19 itu Jadi pelunasannya memang tadi saya 25 sampaikan, juta teh. kalau untuk dana yang sejenis itu Pak, Kita udah itu jangan OVH kan dimasukkan ke sini. 25 juta ya. Jadi yang Tapi kalau disebut untuk dana pelunasan pribadi, bank Pak, itu sisanya teh. bener Pak, kalau Ini Iman 10 tadi juta. kan di properti, Kemudian 2021 Kalau kan bakal yang